Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang penggunaan aplikasi OBS, Open Broadcaster Software. Aplikasi ini saya pikir cukup powerful ya dalam menyampaikan materi, terutama untuk pembelajaran daring. Oke, kita mulai dari tampilan awalnya. Di sini ada menu barnya. Ya. Kemudian di bagian sini ada menu scene. Ya, ketika kalian buka aplikasi OBS untuk pertama kali tentu tidak ada scene yang lain kecuali scene 1 seperti ini ya. Itu secara default scene 1 akan muncul. Kemudian di bagian source atau sumber-sumbernya di sini akan kosong. Di sini akan kosong ya. Karena di sini sudah saya gunakan untuk merecord, maka display capture saya pilih. Lalu di bagian sini ada untuk audionya. Lalu ini untuk transisi masing-masing scene kalau kita gunakan banyak scene di sini. Lalu di bagian kontrol di sini ada menu untuk screen record. Lalu ada untuk streaming yang bisa dikombin ke YouTube ya. Kemudian untuk virtual kamera yang kita bisa combine dengan zoom. Lalu ada studio mode. Studio mode itu penggunaannya menjadi seperti dua layar seperti ini. Oke. Untuk pertama-tama kita fokus penggunaan satu scene dengan berbagai sumber. Sumber yang ada di sini banyak sekali, tetapi saya hanya menjelaskan yang bisa saya jelaskan saja ya. Salah satunya audio input. Ya, audio input ini bisa kita klik jika kalian merasa input dari audio laptop kalian atau PC kalian itu tidak maksimal. Kalian bisa klik ini, kemudian dicari di sini, di oke saja ya tadi ya. Nah ini kan kalau default dari laptopnya. Nah kalau kalian menggunakan mix condenser dari eksternal, maka di sini akan muncul ketika sudah terintegrasi akan muncul, kalian bisa pilih. Nah kalau saya paksakan ini double seperti ini, maka akan muncul tulisannya, maka akan terdengar sedikit double suaranya ya, ada double suara di sini. Nah untuk menonaktifkan source di sini kita bisa klik mata, tanda mata, sehingga hilang. Maka desktop audio atau audio input yang tadi akan nonaktif. Yang muncul hanya mic di sini untuk mikrofon dari laptop. Oke. Lalu menu kedua yaitu untuk display capture ini tadi yang sedang saya gunakan. Jadi tampilan awalnya ketika display capture itu ditambahkan, maka akan muncul loop ke belakang ya, loop ke dalam. Ini adalah tampilan display saya, lalu di display lagi ke dalam, di display lagi ke dalam sehingga mengecil seperti ini. Nah, ini akan menangkap keseluruhan layar dari laptop saya, mulai dari menu barnya tertangkap, kemudian tampilan OBS-nya juga tertangkap semua. Lalu untuk membedakannya ada lagi menu yang namanya, ini kita loncat dulu, window capture. Kalau window capture ini spesifik menangkap layar dari window tertentu. Ya, misalkan kita buka aplikasi ChemSense atau ChemDraw gitu. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Sorry. Nah, misalkan kita buka ChemSense. Lalu kita ke sini lagi. Nah, ketika kita buka window capture, kita masukkan, lalu nah di sini akan tampil pilihan window-window yang tersedia di laptop kita ya, yang sudah terbuka. Ini kan ada Explorer, Window Explorer ini terbuka, kemudian ada ChemSense Animator. Nah, kalau kita pilih ChemSense Animator, maka yang muncul nanti adalah ChemSense Animator.
Untuk capture metodenya saya pilih yang seperti ini, window graphic capture. Lalu di OK. Maka akan tampil ini. Itu ya. Jadi bedakan untuk display. Kalau display capture tadi semua ketika saya berpindah ke ketika saya berpindah ke window explorer misalkan seperti ini, maka akan muncul juga di layar tangkapan layarnya, di recording kalian akan muncul. Tapi kalau window capture dia fokus di ChemSense saja. Mau kita pindah-pindah ke window capture, dia tetap merecord di layar ChemSense begitu. Oke, berikutnya saya ingin menambahkan image. Nah, image ini biasa dipakai untuk background. Ya, kalau kalian sudah pernah nambahkan di sini, maka akan muncul yang pernah kalian tambahkan. Nah, gunanya diberi nama itu ya seperti ini ya. Kita nggak tahu kalau image 1, 2, 3 itu yang mana kita nggak tahu. Tapi kalau kita udah spesifik dan kita bisa gunakan lagi suatu hari atau pada rekaman berikutnya, kita bisa spesifik pilih gitu, add existing, pilih yang ini. Tapi kalau mau nambahkan yang baru tentu create new lalu kasih nama. Ya itu option kalian aja. Akan saya tambahkan yang sudah ada saja. Nah, seperti ini. Tampilannya tentu aneh kalau seperti ini ya. Tidak penuh layarnya, maka kita bisa klik kanan di sini ataupun klik kanan di image-nya yang di sini. Lalu kita pilih transform. Pilih fit to screen. Maka dia akan menyesuaikan satu layar. Tetapi tidak bisa full screen ya. Full screen-nya akan ketutup nanti. Nah, posisi ini sangat berpengaruh image dengan display capture. Kalau display capture kita geser paling atas, maka image-nya tidak berguna. Karena akan tertimpa. Ya, ini sama seperti layer pada Photoshop ya. Nah, misalkan seperti ini. Oke, clear? Lalu berikutnya untuk media search. Oh, media search saya belum ada medianya. Mungkin di video yang lain akan saya tambahkan. Kemudian untuk teks. Nah, untuk teks juga sama dengan image ataupun source yang lain. Kalau sudah pernah ada di sini, maka dia akan tampil. Tapi kalau belum ya kita buat baru saja. Nah, seperti ini. Akan saya ingin buat selamat siang. Siswaku. Nah, di sini ada pilihan fontnya ya, bisa diklik di sini ataupun nanti di luar. Jadi gak masalah kalau ini terlanjur terklik di sini, it's okay, dan dia munculnya di sini dan ini besar sekali kan. Nah, bisa diatur di sini. Untuk filter, select font ataupun select color. Untuk color misalkan mau diubah menjadi biru, itu bisa. Nah, seperti ini. Lalu untuk fontnya kita bisa atur ulang. Di sini ada ukurannya. Kita taruh misalkan 20. Wah, terlalu kecil. Kita ganti ya. 48. Kalau masih kurang besar, kita bisa langsung besarkan di sini. Nah, begini. Ya. Lalu untuk menu filter, mungkin di video ChemSense Animator kalian lihat ada tulisan ChemSense Animatornya bergerak seperti tampilan pada running text di ini ya, berita-berita ya. Kita bisa tambahkan di sini di filter. Plus di sini lalu kita pilih scroll. Untuk scroll di sini ada vertikal ataupun horizontal orientasinya ya. Kalau geser kanan kiri berarti horizontal kan. Nah, kecepatannya terserah kalian, tapi tentunya nggak mungkin secepat ini, nggak bisa dibaca juga kan. Santai saja, biar kelihatan elegan. Nah, lalu ini tulisannya nyambung, ini nggak bagus nih kayaknya ya. Kita ganti dulu. Tambahin saja di sini spasi. Ting ting.
Nah, dia akan muncul pink. Tuh, akan terpisah. Selamat siang mahasiswa. Seperti itu. Oke. Berikutnya apa lagi? Window capture. Wah, window capture di video berikutnya aja deh. Ini kebetulan belum mandi. Video capture ya. Jadi untuk video berikutnya akan saya buatkan untuk video capture device sama media source. Media source ini mungkin kita bisa pakai video kita yang sudah dipersiapkan, termasuk video yang menggunakan green screen, itu kita bisa pakai di sini. Untuk display capture sendiri juga bisa untuk video green screen ya. Jadi nanti wajah kamu memiliki background sesuai dengan apa yang ingin kamu tampilkan. Bisa background image ini ataupun PowerPoint misalkan. Nah, ya oke. Mungkin di video keduanya akan saya buatkan. Untuk video pertama penggunaan OBS, saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.